Kalian udah belajar sosiologi nggak tentang perubahan sosial? Kami udah. Gimana sih perubahan sosial? Secara umum, perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sistem sosial yang ada dalam masyarakat dan diikuti nilai-nilai, pola perilaku, stratifikasi sosial, organisasi, dan lainnya. Adapun menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi mengenai hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Perubahan sosial itu berubah seiring perkembangan zaman. Kalau bentuk-bentuk perubahan sosial itu apa-apa aja sih? Kalau bentuk-bentuk perubahan sosial itu kan banyak, tapi yang sering kita pelajari adalah contohnya seperti evolusi. Evolusi itu perubahan secara lambat. Kalau perubahan secara cepat itu kan revolusi namanya. Kalau ada juga perubahan dalam bentuk besar, ada juga perubahan dalam bentuk kecil, serta perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Banyak juga ya bentuk-bentuk perubahan sosial, tapi saya masih kurang paham. Contohnya apa sih? Kalau contoh dari perubahan sosial itu seperti ini. Sebelum mengenal gadget, anak-anak zaman dulu lebih suka bermain permainan tradisional seperti permainan kelereng, petak umpet, lompat tali karet, serta permainan tradisional lainnya. Sehingga dari permainan itu menambah pergaulan antar sesama manusia. Nah, seiring perkembangan zaman, perubahan pola pikir manusia juga akan terus berkembang. Sehingga muncullah beberapa penemuan seperti handphone. Yang dulunya anak-anak suka bermain kelereng, petak umpet, congklak, dan yang lainnya, menyebabkan mereka lebih suka bermain handphone. Terlebih lagi, jenis handphone zaman sekarang sudah canggih dan bisa bermain game secara online. Contoh lainnya adalah alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi yang umumnya digunakan pada zaman dulu adalah surat. Berkirim surat adalah cara berkomunikasi jarak jauh yang sering digunakan orang-orang pada zaman dulu. Alat komunikasi semakin berkembang setelah ditemukannya sinyal listrik. Sekitar tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama kali di dunia. Telepon genggam ini semakin berkembang seperti penemuan beberapa jenis telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana. Sehingga orang-orang zaman sekarang bisa berkirim pesan melalui alat ini. Bahkan bisa saling berkirim pesan suara dan bisa bertatap muka tanpa harus bertemu. Dan juga perubahan transportasi, dahulu orang-orang kalau pergi kemana-mana harus jalan kaki. Seiring perkembangan zaman, sehingga muncullah alat transportasi seperti sepeda motor. Nah, perubahan pola pikir manusia inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sehingga banyak penemuan-penemuan baru, perubahan sikap, nilai-nilai sosial dalam masyarakat, serta perilaku manusia akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Dari contoh yang kami bilang, aku sudah paham. Nah itu, tapi tunggu dulu ya, di perubahan sosial itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa-apa aja sih dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial? Dampak positifnya seperti kan meningkatkan pergaulan, meningkatkan efektivitas komunikasi antar sesama teman, juga meningkatkan lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi sih ya.
Kalau dampak negatifnya kayak mana? Dampak negatifnya munculnya kenakalan remaja ya kan, kerusakan lingkungan, terus munculnya paham duniawi. Oh gitu. Kalau begitu saya sudah paham. Nah gitu dong. Sudah paham. Sudah jam nih. Yuk ke kelas mau pulang. Tunggu dulu. Nanti kamu pulang naik apa? Naik motor lah, masa naik sepeda? Ini kan sudah zaman canggih. Nah gitu dong, berarti udah paham nih tentang perubahan sosial. Yuk ke kelas. Yuk.